1251. 3. Petualangan Sherina. Selamat menyaksikan kabar terbaik. Semangat ya kakak. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Masih semangat semuanya? Masih dong. Sabar ya, terakhir ini. Jadi sebelumnya ya, halo semuanya. Perkenalkan kami dari kelas 12 IPA 1. Di sini kami akan menampilkan karya seni kabaret yang berjudul Petualangan Sherina. Yang pertama ya, Sherina itu siapa sih? Jadi Sherina adalah seorang gadis yang cantik, pintar, dan sangat berani. Suatu hari, ayah Sherina memutuskan untuk pindah rumah ke Bandung karena ia mendapatkan pekerjaan di sana. Tapi Sherina merasa sedih karena ia harus meninggalkan teman-temannya di sini. Saat menjalani kehidupan barunya di Bandung, Sherina bersekolah di tempat yang baru. Kira-kira bagaimana ya kelanjutan kehidupan Sherina? Akankah dia mendapatkan teman-teman yang baik atau justru malah sebaliknya? Saat ini kita akan sama-sama menyaksikan penampilan mereka. Jadi kita akan mendapatkan jawabannya sekarang. Oke, have fun ya guys, selamat menonton. Bagaimana kalau ditaruh di atas ini? Oh iya, kenapa pada dari tadi? Kamu kemarin ngomong apa? Ha? Ayo jawab. Itu. Ayo jawab. Itu. Ayo jawab, Cang. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Siapa yang taruh Faris di situ? Yudo, kamu tahu siapa yang taruh Faris di atas itu? Icang, Bu. Icang, betul kamu yang taruh Faris di situ? Tadi dia naik sendiri ke atas, Bu. Icang, sini. Ambil kursi, bantu Faris turun sekarang. Faris, sini sebentar. Hari ini, anak-anak, kita akan kedatangan teman baru dari Jakarta. Faris, ibu minta untuk mewakili teman-teman kenalan lebih dahulu dengan teman kita yang baru ini. Dan yang lain nanti boleh berkenalan pada waktu istirahat. Iya, sebentar. Sherina. Faris, ini Sherina. Sherina, boleh berkenalan dulu. Ayo salaman. Nama saya Sherina. Nama saya Faris. Sherina, tuliskan di papan tulis nama kamu yang lengkap. Bisa? Ya, bagus. Siapa namanya anak-anak? Sherina Pintar. Sherina M. Darmawan ya. M-nya apa sayang? Maun. Tiba waktunya istirahat. Kamu gak ke kantin? Sini saja deh. Kamu takut sama Sadam? Enggak juga. Sherina, boleh kenalan nggak? Tadi kan sudah. Tapi kan kita belum tahu M itu singkatan apa. Memangnya apaan sih? Melodi. Tapi kok lucu sih kasih namanya Melodi, itu kan artinya lagu. Soalnya ibuku pengarang lagu. Jadi, kamu suka nyanyi? Suka. Woi, ada anak monyet, cari pisang. Biarin aja, Ser. Sadam memang begitu. Kalau diladenin, makin jadi. Sadam pernah masukin kata ke dalam tasku. Aku harus pulang jam 9 pagi gara-gara Sadam mengoleksi saus tomat di bangkuku.
Tadi tuh yang ketiga kalinya dia taruh aku di atas lemari. Emang gak ada yang berani ngelawan dia? Geng Sadam itu kan suka main kasar. Siapa sih yang berani lawan mereka? Kalau kata aku sih, orang kayak Sadam gak usah dilawan. Urusan sama dia gak enak, dijahatin melulu. Jadi, mending kita temenan sama dia walaupun dia tetap main kasar gitu. Memangnya kalau kamu jadi aku, kamu mau apa? Ya lawan dong. Hah? Lawan? Memangnya kamu berani lawan mereka? Kalau kita benar gak usah takut. Badan doang yang gede. Beraninya cuma sama anak kecil, sama anak perempuan lagi. Jelek. Buset, berani amat tuh anak. Itu tandanya dia suka sama kamu, Dam. Hah? Bentar lagi pasti manggil. Pengecut, sini kalau berani. Benar kan? Sudah buruan samperin. Yuk, Jangan Serina, Share. jangan. Kenapa? Takut. Siapa yang Takut. Mau minta maaf nggak ngatain aku monyet? Di GR, aku ngomong monyet doang, kamu saja ngerasa dipanggil. Dia pikir dia yang paling hebat, merasa paling jago dan paling dahsyat. Dia memang jago, dia memang dahsyat. Dia pikir dia yang paling hebat, merasa paling pintar dan paling kuat. Dia memang pintar ilmu. Dia memang kuat tekannya alias Keesokan harinya di sekolah. Selamat pagi semuanya. Anak-anak pasti sudah membaca pengumuman, ya kan? Bahwa kita akan libur selama 3 hari berturut-turut. Dengarkan dulu. Tapi paling lambat hari Rabu yang akan datang, kalian harus mengumpulkan sebuah karangan yang menceritakan tentang pengalaman menarik kalian selama liburan panjang tadi ya. Sepulangnya dari sekolah, Serina, ayah ingin ngajak kamu ke vilanya Pak Ardi Wilaga. Mau nggak? Memang ada apa sih di sana? Oh, banyak. Di sana itu ada kebun yang luas sekali. Ada bukit-bukit kecil dan dekatnya itu ada danau. Ada juga hutan-hutan kecil. Pokoknya kamu bisa hiking di sana. Tapi ya terserah kamu mau ikut apa enggak. Yang jelas Pak Ardi Wilaga itu mengundang kita semua untuk menginap di rumahnya. Besok sama lusa. Mau apa enggak? Mau ayah, Sherina mau. Sherina beserta ayah dan ibunya pun pergi ke villa keluarga Ardi Wilaga. Selamat pagi Bu Ardi Wilaga. Sis Natasha, kok pagi banget? Saya mau ke Jakarta Bu. Tadi pas saya lewat depan situ, tiba-tiba saya kepikiran buat mampir. Yuk masuk dulu yuk. Sebelum saya kembali ke Jakarta, saya ingin menawarkan sekali lagi sama Ibu untuk mungkin ingin menjual perkebunan ini kepada saya. Aduh sis Natasha, kalau perkebunan ini dijual, lalu kamu hidup dari mana? Simpanan Ibu sama Bapak kan cukup dari hasil perkebunan ini. Ibu sendiri cerita sama saya bahwa perkebunan Bapak ini sedang banyak masalah. Biarkan saya yang mengurusnya. Biaya untuk memperbaiki perkebunan ini.
Sis Natasha, perkebunan ini kan sudah turun-menurun milik keluarga suami saya. Apapun kesulitannya pasti akan dihadapinya sendiri. Lagi pula orang-orang sekitar sini sudah sangat bergantung pada perkebunan ini. Papi, ada tamu. Selamat pagi Sis Natasha. Selamat pagi Pak Warga. Kelihatannya Bapak mau pergi. Tidak, mau ada tamu. Itu loh, agronom lulusan IPB setahun di Jepang, sekarang bantuin saya di perkebunan. Oh, iya. Ya, seperti yang saya ceritakan sama Sis Natasha, bahwa saya akan terus meningkatkan kualitas perkebunan saya. Papi, Sis Natasha ini kan niatnya baik. Dia mengira kita akan menjual perkebunan ini ke konglomerat Kertajasa untuk proyek Pasudan itu. Dia pikir daripada perkebunan ini jatuh ke tangan yang niatnya merusak perkebunan ini, mending dia beli. Saya hanya ingin mewujudkan impian bapak saya, yaitu kembali ke sini untuk mengelola perkebunan. Pandang, tamunya udah datang. Mari. Selamat pagi. Sampai ketemu Sis Natasha. Terima kasih. Terima kasih. Sherina, jangan kayak gitu ah. Emang kenapa Bu? Gak sopan. Emang itu siapa sih? Yang gak tahu. Yuk. Sebentar Bu. Selamat pagi, ini pasti Sherina. Iya. Terima kasih ya Bu atas undangannya. Sherina senang sekali bisa datang kemari. Kita yang senang, liburan gini ada yang mau main ke sini. Ayo ke dalam. Kasih salam dulu sayang. Sebulan gini aja. Yuk. Anak kami semuanya ada 4. Yang pertama sampai ketiga perempuan. Tadinya sih sudah dirasa cukup, tapi bapak kepingin punya anak laki-laki. Setelah 11 tahun lahiran anak ketiga, akhirnya kami dikaruniai anak laki-laki. Sekarang tinggal di mana Bu? Di sini sama kami. Iya, Yayang dipanggil dong. Ada di kamar Bu. Suruh turun. Ada tamu kok di kamar aja. Ya, dipanggil Mami. Aduh, anak itu memang agak sulit kalau ada kenalan baru. Sebentar, Yayang. Ya, kalau di sekolah juga gitu ya? Siapa Om? Loh, katanya sekolah sama Sherina. Oh ya? Yaya yang mana ya? Gak mau. Jangan gitu dong. Ayo kenalan sama Om dan Tante Dermawan. Ayo ikut Sherina. Ayo. Ya. Setelah berbincang-bincang, Mami Sadam meminta Sherina dan Sadam untuk pergi bermain bersama. Loh, katanya mau main sama-sama. Kok pada diam-diaman? Yang, ajak dong Sherina main. Jangan GR ya. Aku ngedeketin kamu karena mamiku yang nyuruh. Jadi jangan anggap ajak baikan. Bi, siapa yang mau baikan? GR. Saat Sherina dan Sadam sedang mengelilingi kebun, tanpa dia sadari, ada yang sedang memantau mereka dari kejauhan. Ya, halo Pak Raden, bagaimana laporannya? Besok pagi kami mulai bergerak. Pasti, mudah-mudahan kami tidak harus sampai ke dalam Pak. Saya lihat anak itu sedang ketamuan teman sepermainnya dia. Seumuran dia Pak. Ya, jadi kalau besok pagi mereka keluar main-main seperti sekarang, itu sangat menolong kami. Ya, wah beres Pak, beres. Hei, jagoan palsu. Kalau berani, aku tantang kamu adu lari. Aku gak mau bertanding. Kalau cuma larian itu sih main anak kecil. Jadi, mau kamu apa? Kalau berani, besok pagi kita bertanding dulu-duluan sampai sana. Keesokan harinya, Sherina yang sudah bersiap dengan peralatannya untuk berpetualang pun pergi menemui Sadam. Mau kemana? Emang mau camping? Gak ada salahnya menghadapi segala kemungkinan toh. Bos tuh deket, jalan kaki setengah jam paling juga nyampe. Ngapain bawa kayak gituan?
Yayang dengerin Mami ya. Yayang jangan jauh-jauh dari Pak Endang. Yayang harus dekat-dekat sama Pak Endang. Kalau lapar atau haus minta sama Pak Endang. Nggak boleh jajan sembarangan. Kalau sampai tengah hari kalian masih di sana, sekalian saja makan. Baru pulang ya. Makan lauk dan ikan yang sudah disiapkan Pak Endang. Ya Yayang ya. Gak mau. Sadam gak mau Pandang ikut. Sadam gak mau bawa macam-macam. Boska itu jauh ya. Mami khawatir Sadam akan sakit. Kalau kena pilek gimana? Kalau asmanya kambuh gimana? Pokoknya Sadam gak mau Pandang ikut. Aduh. Ya udah, Pak Endang gak ikut ya nggak apa-apa. Tapi nggak usah jalan ke Boska, terlalu jauh. Keliling perkebunan kita aja kan cukup jauh. Setelah mendapatkan izin berpetualang tanpa Pak Endang, Sherina dan Sadam pun pergi berkeliling kebun. Stop! Yeay, nyusul! Hahaha, nyusul! Heh, anak Mami, anak manja. Dari tadi kok cemberut sih? Yayang capek ya? Yayang haus? Atau lapar? Sekali lagi kamu ngomong gitu, awas kamu. Ah, Yayang galak deh. Hei, tungguin dong, Dam. Masa gitu aja marah sih? Sadam! Sadam! Jadi gitu ya kamu kalau marah? Main kasar, melarikan diri, biar nggak ketahuan kamu nangis di depanku. Sadam! Sadam! Oke, kamu pikir aku nggak bisa pulang sendiri? Wah! Ternyata di sini dari tadi saya cari. Emang Om siapa? Nama saya teh Mastur. Saya ini pegawainya Pak Ardi Wilaga, Sadam. Saya disuruh Sadam mencari Seneng. Ayo. Emang Sadam di mana? Ada di rumah saya. Lagi istirahat. Rumah saya di atas, di situ. Ayo. Sadam tidak bisa turun karena sakit. Ayo, atuh. Ayo. Lah, Master ini loh. Lah, kok malah dibawa? Sini. Cahayu. Ayo. Itu siapa? Teman-teman saya. Loh, rumah Om di mana? Serina, lari! Loh. Awas, keluar! Lari Pak, lari kabur. Ya cepat dikejar. Woi. Sherina pun berhasil kabur dari para penculik. Namun, penculik membawa dan menyekap Sadam di markas mereka. Halo? Bisa bicara dengan Bapak Ardi Wilaga? Oh, Bapak sedang keluar. Ini dari mana? Saya sekarang bicara dengan siapa nih? Saya istrinya. Oh, dengan ibu juga tidak apa-apa. Ini sekedar ingin mengabarkan saat ini putra ibu dalam keadaan sehat walafiat, tapi akan bisa berubah menjadi sakit wal sekarang kalau ibu dan bapak menolak bekerja sama dengan kami. Ini siapa sih? Maksudnya apa? Tolong sampaikan saja ke bapak, siapkan dana 3 miliar untuk membayar keselamatan putranya. Paling lambat besok siang, uang itu harus saya terima. Tempat serah terima dan waktu persisnya jam berapa akan saya beritahu kan? Ya Tuhan, 3 miliar. Halah, cuma 3 miliar kok. Satu lagi Bu, ingat ini zaman teknologi canggih. Dimanapun kami berada, kami bisa melihat setiap langkah yang dilakukan Bapak dan Ibu. Jadi jangan coba-coba lapor polisi. Mudah-mudahan dia terlalu bodoh dan percaya kalau kita punya alat canggih. Setelah mendapat telepon dari penculik, Bu Ardi Wilaga segera memberitahu Pak Ardi Wilaga bahwa penculik meminta sejumlah uang untuk membebaskan Sadam. Saya tidak setuju tindakan apapun yang membahayakan jiwa anak kita. Ya, tapi kalau tidak lapor polisi, apa bisa itu dijamin keselamatan si Sadam sama si Sherina? Percaya sama omongan penjahat saja, itu udah salah. Tapi mereka melarang kita untuk menghubungi polisi, Pak. Di mana-mana yang namanya penculik itu tidak bakalan menyuruh kita menghubungi polisi. Dia pasti melarang. Kalau mereka mengetahui kita menghubungi polisi, lalu amit-amit terjadi apa-apa pada diri anak kita, apa papi sudah siap menyesal seumur hidup?
Jadi kita harus bagaimana? Ya nggak tahu, pokoknya kita harus cari duit untuk bayar uang tebusan. Mereka minta uang tebusannya teh 3 miliar. Uang sebanyak itu dari mana kita punya? Mami tahu sendiri, perkebunan kita sudah 1 tahun ini tidak menghasilkan apa-apa. 3 miliar teh banyak nih. Kalau dikarungin itu berapa karung? Malam hari pun tiba. Di markas saat para penculik akan beristirahat. Sekarang kamu jaga dulu ya, saya mau tidur. Nggak bisa, saya duluan. Itu kan saya yang mau bantal ya. Ya udah, setengah ewang, saya setengah, kamu ewang ya. Ya udah gini-gini aja, malu sama anak kecil. Kita kan mafia, ada rafia tali sepatu. Sama mafia harus bersatu. Tidur juga kamu. Udah, tidur jaga-jaga. Sekarang tidur dulu. Malam-malam aku sendiri. Kita harus cepat cari pertolongan. Itu sih aku juga tahu. Tapi di sekitar sini tuh nggak ada rumah penduduk. Lagi pula jam segini mana ada orang yang masih bangun. Oh iya, aku tahu. Jam segini masih ada orang yang kerja. Tepatnya pasti gak jauh dari sini. Tadi pagi kita mau ke sana. Sekarang kita harus benar-benar ke sana. Tapi kemana? Tempat penopongan bintang Boska. Yuk. Keesokan paginya, di markas para penculik, Pak Raden terkejut. Sadam menghilang dan kemudian ia memarahi anak buahnya. Kalian ini memang terembelenan, goblok kalau dipelihara. Terus gimana kalau sekarang naik ucul lepas gini, gimana? Pacul masih ada pak, gak dibawa sama dia. Kabur, kita bandel kaya. Ngerti? Dia yang jaga pak, saya tidur. Dia nggak ngasih tahu kalau mau kabur pak. Di sisi lain, Sherina yang terbangun dari tidurnya segera mencari Sadam yang saat itu sedang sesak karena asmanya. Ayo Dam, kita harus lari Dam. Aku gak kuat, Ser. Aku bisa bantu kamu. Kita harus pergi sama-sama. Ayo Dam, aku bisa bantu kamu. Berdua lebih sulit, Ser. Udah jangan pikirin aku. Kamu lari ke arah belakang sana. Maafin aku Dam. Aku yang banyak salah. Maafin aku, Ser. Suara apa itu? Suara. Dicek. Sekarang pak. Pakai nanya. Woi. Bapak Ardi Wila nggak? Iya. Iya, jangan lupa waktu dan tempat pertemuan yang telah kita sepakati tadi. Aduh Pak, jangan jam 8. Kalau bisa dimundurkan. Mana ada tuh zaman sekarang orang menyimpan uang sebanyak itu di rumah. Pak, saya harus mengambil uang dulu di bank. Bank itu baru buka jam 8. Oke, kalau begitu ya jam 8.15 toh. Ya, kok repot. Jangan main-main Pak. Kalau begitu caranya, biarpun Bapak menyandera 5 orang anak sekaligus, Bapak tidak akan mendapatkan uang. Oh iya, jam 8:30 ya toh. Jam berapa sis Natasha janji mau datang? Permisi. Sis Natasha, kenapa harus terjadi yang seperti ini? Ibu harus bisa menerima semua ini sebagai cobaan, ya kan? Sekarang yang penting ibu sudah menemukan jalan keluar untuk mengatasi persoalan ini. Kalau tidak ada Sis Natasha, saya tidak tahu lagi harus minta tolong kepada siapa. Saya ini kan cuma kebetulan saja bisa menolong. Kita akan sama-sama menghitung setelah penandatangan jual beli. Maaf, akte tanah Pak Ardi Wilaga. Silakan Bapak tanda tangan di sini untuk menyatakan bahwa Bapak telah resmi menjual tanah dan perkebunan ini kepada saya. Pak, kita nggak punya banyak waktu. Saya tidak menyangka semuanya akan terjadi seperti ini. Jangan berpikir seperti itu, Pak. Yang penting putra Bapak selamat. Terima kasih sis Natasha, terima kasih. Ibu. Ibu. Sherina, gak apa-apa kamu share. Gak apa-apa kamu. Gak apa-apa. Sadam mana Ser? Sadam? Om, kemarin kita diculik Om. Sadam masih di Boska gara-gara yang namanya Kertarejasa. Om, ini Om baca.
Anda sudah membuat perjanjian dengan Kertarajasa. Akhirnya, Natasha dan Kertarajasa beserta para penculik ditangkap oleh polisi dan Sadam pun kembali ke rumah dengan selamat. 2 hari pun berlalu. Sherina dan Sadam pun kembali masuk sekolah. Anak-anak, Ibu Guru sudah membaca hasil karangan kalian yang minggu lalu. Tapi Ibu Guru punya pertanyaan buat Sherina dan Sadam. Kenapa sih kok karangan kalian ini berdua ceritanya bisa sama? Kami liburan sama-sama, Bu. Bentar. Jadi Sherina udah baikan sama Sadam? Sudah, Bu. Udah minta maaf belum sama teman-teman yang lain kamu nakali? Belum, Bu. Icang, Dudung, mau nggak minta maaf sama teman-teman yang lain? Mau, Bu. Teman-teman yang lain gimana? Mau nggak memaafkan Sadam, Icang, sama Dudung? Mau. Bagus. Ibu Guru senang sekali mendengarnya. Dan nanti sambil Ibu Guru memeriksa karangan kalian boleh berjalan berkeliling sambil memaaf-maafkan satu sama lain ya. Ayo boleh dimulai sekarang.